Swastiastu. Kami dari siswi SMK Negeri 1 Singaraja, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kade Undayani, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Putu Rahi Septiani, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Febriani Ningsih, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Nikadi Triakusuma Pratiwi, absen 26. Di sini kami mendapatkan tugas dari mata pelajaran ke-5 BK, yaitu mewawancarai klien desa adat Banyualet guna untuk lebih mengetahui kearifan lokal yang ada di desa ini. 1, 2, 3. Yuk langsung saja simak ke videonya. Jangan lupa, kami dari SMK Negeri 1 Singaraja ingin meminta izin untuk mewawancarai Bapak tentang budaya Bali, mungkin dan menyambut budaya serta informasi tambahan tentang budaya dan suku. Untuk pertanyaannya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan duduk dulu. Ya. Ini ada ajarannya. Bapak dipersilakan memberikan pertanyaannya. Yang pertama, apakah di desa Bapak ada istilah mopin? Apakah makna dan tujuan dari mopin yang menurut pengetahuan Bapak? Kalau mopin itu adalah sebuah adat istiadat, dan umumnya semua desa di Bali punya tradisi ya adat budaya mopin tersendiri. Khusus di desa adat Banyualet, itu tradisi mopin itu sebenarnya adalah menyambut rakyat. Nah, sesungguhnya adalah membantu orang atau tetangga yang mempunyai kegiatan seperti kegiatan upacaranya. Jadi pada hakikatnya tetangga, saudara, kerabat, teman datang ke orang yang mempunyai hajatan kalau bahasa Indonesia. Itu datang untuk membantu dengan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Bagaimana penerapan istilah budaya mopin yang ada di desa Banyualet? Ini supaya tidak ada simpang siur. Mopin sebenarnya lebih kepada hubungan humanis, hubungan manusia dengan manusia. Ya. Kalau untuk di pura bukan mopin istilahnya, untuk desa adat di daerah Banyualet. Kalau hubungan manusia atau warga kepada sang pencipta itu namanya ngayah. Di Bapak ulang, kalau ngayah itu berlaku di pura. Contoh ngayah itu begini. Pada saat ada upacara piodalan di pura, itu warga itu datang ke pura untuk membuat sesajen, ayabah. Datang warga dengan ngayah. Kalau mopin, kalau yang ditanyakan yang mopin itu lebih kepada manusia, kami hubungan manusia dengan manusia. Jadi pada penerapannya itu biasanya lebih kepada seke ya. Seke yang dimaksud adalah seke suke duke. Jadi pada penerapannya suke duke mempunyai anggota. Anggotanya ini tercatat terregistrasi dalam suatu perkumpulan namanya suku duke ya. Contohnya begini. Warga di seputaran sini di Banjar Dinas Teluk Gula ini mereka mempunyai kepentingan yang sama untuk bisa saling tolong menolong. Mereka membuat persatuan yang namanya suku duke damai santi namanya kalau di sini. Jadi aturan secara teknis bagaimana pelaksanaan mopin itu diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga di setiap suku duke. Yang keempat, apakah istilah budaya mopin itu dilakukan hanya dengan keluarga atau tidak? Oh tidak. Mopin itu tidak hanya untuk keluarga, tidak. Untuk keluarga, untuk kehidupan bertetangga, pertemanan, kerabat yang seperti Bapak bilang tadi. Jadi adalah seperti sebuah komunitas ya, bukan hanya untuk kedatangan. Apakah istilah budaya mopin itu harus dilakukan oleh perempuan atau laki-laki?
Kalau apakah harus dilakukan oleh perempuan atau laki-laki? Ya tidak. Kalau ngupen itu untuk semuanya laki-laki dan perempuan. Karena begini dia, secara teknis ya Bapak kasih contoh biar gampang dipahami. Contoh, kalau yang berlangsung di kehidupan di sini, misalnya ada orang meninggal, warga itu datang dia yang masuk dalam ikatan suku buku, ngupen itu datang, masang ini petaring namanya, atap sementara, itu yang mengerjakan laki-laki. Gitu. Misalnya itu terjadi siang hari, pada sore hari atau esok harinya yang perempuan datang. Gitu. Nah, pekerjaan yang perempuan seperti membuat sesajen, membuat jajan, itu segala macam. Jadi suku buku itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, bukan atau ya laki dan perempuan. Baik, ini Bapak mengenai istilah yang kedua yaitu menyamu braille. Pertanyaan yang pertama, apakah di desa Bapak ada istilah menyamu braille? Pasti. Apakah makna dan tujuan dari menyamu braille? Kalau ngupen dengan menyamu braille itu sepertinya hampir sama. Seperti Bapak bilang tadi itu hubungannya hubungan masyarakat dan masyarakat. Cuman bedanya begini. Kalau ngupen lebih kepada suatu tindakan pekerjaan, ya, tindakan pekerjaan itu ngupen. Misalnya membantu orang bikin sesajen, membantu orang bikin atap rumah, itu ngupen. Kalau menyamu braille, dan ini ya, kalau ngupen itu sepertinya lebih kepada ikatan kesukaan tadi Bapak bilangnya harus dalam satu komunitas. Kalau menyamu braille itu kehidupan bertetangga. Artinya begini, misalnya ada tetangga, ya, meskipun tidak saudara, meskipun bukan saudara, meskipun bukan dalam suatu ikatan suku itu, apabila dia membutuhkan suatu bantuan, kita pasti bantu. Itu menyamu braille. Ya, masih ada pertanyaan, kira-kira paham antara perbedaan ngupen dengan menyamu braille? Kalau menyamu braille contoh lagi, tetangga butuh bantuan ke kita, padahal tidak ada hubungan saudara, kita bantu. Itu menyamu braille karena kita di Bali itu bagus nih, apa namanya, sifat asas kegotong royongan itu masih. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana penerapan istilah dari budaya menyamu braille? Nah, penerapannya seperti ini. Kalau yang Bapak ketahui di daerah sini, Bapak ambil contoh aja lah biar gampang dipahami. Kemarin Bapak punya halangan kematian. Yang meninggal itu kakak Bapak. Ini kemarin contoh. Warga pada datang dan hampir semua warga di sekitar rumah Bapak itu datang. Yang dari jauh juga datang, teman datang, kerabat datang, tetangga datang, saudara apalagi datang ya. Itu membawa seperti membawa sesuatu ya, barang yang berupa barang ya. Kalau di sini dinamakan apa ya, kapan namanya ya. Mereka bawa ini, bawa apa? Kayak piring besar gitu. Nah, itu isinya ada gula, ada beras, ada dupa gitu. Mereka bawa itu ke tempat Bapak. Jadi mereka secara tuliskan bawa itu. Itu menyamu braille namanya ya. Sebenarnya lebih kepada etika, etika bertetangga, etika berteman segala macam. Dan ini akan berlaku seperti timbal balik seperti arisan. Ya. Nanti mereka juga punya hajatan, Bapak juga etikanya ke sana. Jadi sebagai tali silaturahmi istilahnya. Itu penerapannya begitu. Keempat, apakah dalam konsep budaya Bali menyamu braille perlu memandang perbedaan agama, suku, dan ras? Kalau yang Bapak ketahui di Bali itu tidak dipandang dari agama. Seperti Bapak bilang tadi ya, lupa Bapak kasih tahu. Tidak hanya teman, tidak hanya saudara, gitu. Jadi semua, meskipun berbeda keyakinan, berbeda agama, tetap namanya kehidupan bermasyarakat. Kalau di sini di Tegalinggah itu yang Bapak kagumi apa kehidupannya mereka bertetangga. Padahal secara kenyataan beragama Hindu separuh, beragama Muslim separuh, mereka hidup berdampingan. Jadi kalau ada hajatan mereka datang kerjakan bersama-sama, itu bagus sekali. Nah, itu tidak dipandang dari sisi agama. Pertanyaan terakhir,
Apakah dalam konsep budaya Bali menyambut raya hanya dilakukan di desa adat Banjaran saja? Oh tidak, tidak Bapak tahu. Begini ya Bapak kasih tahu ya, mungkin adik-adik sudah tahu. Konsepnya itu ada namanya catur dreste, ya, catur dreste. Ada punya dreste, ada desa dreste, ada lokal dreste, ada sastra dreste. Ya. Di setiap wilayah di Bali itu pasti mempunyai konsep menyambut raya. Cuman secara teknis pelaksanaannya tergantung kebiasaan mereka di masing-masing wilayah. Namanya desa-desa ya. Setiap desa semua ada konsep menyambut raya. Cuman teknis pelaksanaannya beda-beda. Bapak kasih contoh. Kalau di sini, seperti yang tadi Bapak bilang, ada orang meninggal, itu orang tetangga pada datang, semua datang membantu. Kalau Bapak di Tabanan, beda dia teknisnya. Jadi kalau ada orang yang punya halangan kematian seperti Bapak, keluarga diam dia. Diam keluarganya, artinya tidak terlalu banyak mengambil pekerjaan. Semua pekerjaan itu diambil oleh tetangga. Dari bahan, dari persiapan makanan, jajan apapun itu tetangga yang kerjakan semua dalam satu itu beda. Teknisnya yang beda. Ya. Kalau semua desa ya semua desa pasti punya konsep yang berbeda. Ini mengenai dengan adanya Banjar dan Sumba di desa Banyuwangi. Pertanyaan pertama, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan Banjar? Kalau namanya Banjar ya, Banjar secara administrasi, Bapak bilang begini, Bali ini unik tuh. Uniknya Bali itu begini, tidak semua wilayah di Indonesia punya yang namanya desa adat. Ya. Hanya di Bali lah yang ada dua sistem kepemerintahan. Hanya di Bali punya dua sistem kepemerintahan. Apa bilang gini, dua sistem kepemerintahan. Yang satu desa administrasi, yang satu desa adat. Ini dua sistem pemerintahan di Bali. Selain di Bali hanya ada pemerintahan secara administrasi, hanya ada desa. Di Bali ada desa administrasi, ada desa adat. Nah seperti di sini. Di sini ada desa adat Banyualit, ada desa administrasi Kalibukbuk. Nah ini Bali ini unik ya, mampu mempertahankan adat budaya. Ya, kalau Banjar secara administrasi itu pasti ada tercatat ya di sistem kepemerintahan. Seperti desa Kalibukbuk ada 3 Banjar dinas namanya. Desa Kalibukbuk mempunyai 3 Banjar dinas dulu, Banjar dinas Banyualit, Banjar dinas Kalibukbuk. Ada pasti Banjar. Nah, kalau Banjar di desa adat itu namanya Banjar adat. Nah, bedanya di situ tetap Banjar tapi Banjar adat. Seperti di sini, seperti Bapak, Desa adat Banyualit mempunyai 2 Banjar adat. Banjar adat Banyuwangi, Banjar adat Kaumargi. Itu Banjar adat. Dan sepertinya di Bali semua mempunyai Banjar adat dan Banjar dinas. Gitu ya. Pertanyaan kedua, menurut Bapak apa tujuan dibentuknya Banjar? Nah sebenarnya itu apa? Perpanjangan tangan dari pemimpin. Ini misalnya ya, seperti Bapak dulu di desa adat, kalau khusus ke desa adat ya. Desa adat Banyualit punya 2 Banjar adat dengan Margi, Banjar adat Kaumargi. Banjar adat dengan Margi dikepalai oleh, biar gampang bawa bilangnya, dikepalai oleh kalian Banjar adat. Masing-masing Banjar adat dikepalai oleh kalian Banjar adat. Masing-masing Banjar dinas dikepalai oleh kalian Banjar dinas. Ya. Fungsi dari Banjar adalah Bapak bilang pembagian lokasi sebenarnya Banjar itu ya. Misalnya kayak di desa Kalibukbuk, di sebelah barat itu Banjar dinas Kalibukbuk, ada kepala di kalian Banjar dinasnya dia. Di wilayah tengah namanya Banjar Banyualit, wilayah timur namanya Banjar Teluk-Teluk. Masing-masing punya kalian Banjar kan gitu. Nah, di bawah desa itu ada namanya Banjar. Nah, belanja, Bapak kasih contoh yang lebih tinggi biar gampang. Anggap Bali adalah sebuah provinsi. Di bawah provinsi ada kabupaten.
Di bawah kabupaten ada kecamatan, di bawah kecamatan ada desa atau kelurahan, di bawah desa atau kelurahan ada banjar, di bawah banjar ada RT. Tuh, kalau di adat kalian desa adat bapak ya, desa adat, di bawahnya ada kalian banjar adat, di bawahnya itu ada kalian tentekan. Tentekan sama dengan RT, banjar adat sama dengan banjar dinas, ya identik ya. Desa adat identik dengan desa administrasi. Jadi memang banjar diperlukan sekali untuk memudahkan kerjaan terutama. Apa saja awet-awet Banjar Pulau Bulu ini? Ya. Kalau bicara awet-awet ya, awet-awet kalau bapak kan jadi desa adat, pasti apa namanya sesuatu yang dikerjakan di sebuah desa itu semuanya harus berpatokan bersumber dari awet-awet. Kalau awet-awet desa adat itu telah dibuat dari zaman dahulu kala dalam bentuk buku, dia sudah ada. Gitu. Jadi semuanya harus dikatakan awet-awet. Banyak di sana ada sub pekerjaan. Ya, antara hak, kewajiban itu semuanya tertera di awet-awet. Kalau di administrasi itu sama seperti apa ya? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya. Ya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kalau di Bali di adat itu namanya awet-awet. Paham? Atau mungkin ada pertanyaan? Mungkin lebih tepatnya aturan. Aturan, ya, aturan betul. Ya. Aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan semua anggota. Itu namanya awet-awet ya. Apa makna nama Banjar Pulau Bulu? Mungkin menurut pengetahuan Bapak. Kalau itu bapak kurang tahu karena bapak posisinya jadi dari sana. Jadi mungkin kalau ada waktu tanya ke kepala desa atau yang banyak dinas ya. Bapak juga dari lahir sudah namanya Celuk Bulu ini. Nah, jadi kayaknya bapaknya bapak juga lahir udah Celuk Bulu namanya gitu. Mohon maaf bapak belum sempat menggali kenapa namanya Celuk Bulu. Apa sih ciri khas dari Banjar Pulau Bulu? Mungkin dari pembuatan banten yang berbeda atau di saat pakaian yang berbeda saat ada acara apa? Kalau sebenarnya bapak lebih ke desa adat ya, lebih ke desa adat bukan administrasi ya. Kalau makna apa Banten gitu? Ya mungkin ada perbedaan atau punya ciri khas. Dari sisi Banten itu kembali seperti bapak bilang, aturannya ada desa-desa, lokal desa ya, punya desa ada satu desa. Nah ini untuk semua ayaban di desa adat Banyualit, bapak pikir hampir sama dengan Banten yang ada di Anturan, mungkin Tukan Mungge itu punya desa ya, hampir sama. Tetapi bapak perkirakan untuk di daerah Seririt itu Mayong, Bubunan berbeda ya dek, berbeda. Jadi punya desa masing-masing wilayah di salah satu wilayah itu beda dia. Ya. Pulau Bulu punya ciri khasnya masing-masing. Kalau ciri khas dari Banten nggak ada, sama. Karena memang kalau Banten kan ada untuk ke atas namanya dek ya, ke atas itu ke Tuhan, kalau yang ke bawah ke Bukit. Tapi secara konsep, secara makna, kalau secara tahu namanya kurang lebih hampir sama. Baik Bapak, terima kasih. Ini pertanyaan mengenai subak. Ini menurut pengetahuan Bapak. Apa nama subak yang ada di sini? Mungkin di sini ada subak. Nah kalau di Celuk Bulu itu tidak ada subak, tidak ada. Jadi yang ada di Banyualit, di Banjar Dinas Banyualit itu ada subak. Nah biar dia nggak salah deh ya, gini. Subak itu bukan bagian dari desa adat. Kalau di sini, nggak tahu di tempat lain juga Bapak ya. Subak itu bukan bagian dari desa adat. Subak itu bagian dari desa administrasi ya. Jadi kalau ada bantuan dari manapun, turunnya ke desa administrasi dia. Jadi adik kalau mencari narasumber ya, kalau Bapak sarankan, ada Bapak selaku pendesa adat, lebih kepada adat budaya oke, lebih kepada tradisi
Nanti kalau seperti subak, terus apa namanya, nama Celuk Bulu itu kenapa bisa jadi Celuk Bulu itu mungkin lebih kepada Pak Mekel pasarankan ya, itu Bapak yang menerima ya. Baik Bapak, terima kasih. Itu aja yang ingin kami pertanyakan kepada Bapak. Kalau subak ya sebentar ya, kalau kata Bapak itu lebih kepada mengatur sistem pertanian, sistem irigasi untuk tanaman yang ada di sawah, di kebun gitu. Lebih kepada pengaturannya, pengelolaannya seputaran pertanian. Bapak itu subak itu yang ada di sini sih Bapak dengar ada dua macam, ada subak kering, ada subak basah. Macam dua deh. Kalau subak basah itu khusus untuk sawah, ya. Kalau subak kering untuk kebun. Itu ada dua. Ya. Mungkin Bapak sudah tahu selebihnya mengenai apa makna subak itu atau apa tujuan dibentuknya subak. Siapa saja yang boleh sembahyang di Pulau Subak itu, apakah orang dari Banjar saja atau boleh dari orang lain, mungkin di luar desa. Ini sebenarnya jawabannya simpel aja. Tidak ada pura yang khusus ya, pura yang khusus disembahyangi oleh anggotanya, itu tidak ada. Namanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, siapapun boleh sembahyang. Jadi tidak ada khusus. Cuma ya, sistem pemeliharaan terhadap pura itu, siapa yang bertanggung jawab membuat sesajen pada saat Yodala, nah itu biasanya baru kelompok tertentu. Ya tidak ada salah. Boleh tidak saya sembahyang di puranya si A? Boleh tidak saya sembahyang di pura B? Ya pasti boleh. Tidak ada orang yang melarang untuk sembahyang. Bapak mengetahui apa itu, apa saja awal-awal subak, apa aturannya? Kalau sebab Bapak tidak tahu. Ya tidak salah. Yang terakhir, apa Bapak mengetahui mengenai seke? Kalau seke ya, Bapak itu apa nama seke itu? kalau seke ya Bapak tidak hafal namanya, banyak seke sih ada. Contohnya ya, ada seke angklung. Ya, jadi orang-orang yang membuat suatu persatuan untuk tujuan tertentu, seperti yang bilang tadi ya. Kalau seke angklung, mereka ya khusus seniman yang sudah mengamal itu seke angklung. Ada seke santi, ya dia khusus apa mengidul untuk suatu acara tertentu. Memang ada semuanya, ada itu. Seke santi, seke gong, atau seke angklung, seke patus ada. Khusus dia membuat masakan ya pada saat seperti tadi, seperti saat ngopeng gitu ya, dia mereka mempunyai tugas khusus. Itu seke namanya. Apakah dalam organisasi seke itu memerlukan persyaratan tertentu? Kalau persyaratan khusus tidak. Nah, Seperti dari umur atau tidak. Karena aturan pasti itu tidak ada. Ya. Kita kasih contoh aja ya. Apa selalu kasih contoh biar gampang. Contoh ya. Kalau persyaratan khusus tidak ada. Aku bilang seke patus. Meskipun tidak ada aturan pasti yang mengikat tentang seke patus, tapi orang-orang yang masuk dalam seke patus sudah barang tentu bisa masak. Nah itu. Kalau tidak masak ya buat apa ikut seke patus gitu. Ya, jadi kurang efektif istilahnya. Kalau dari sisi umur tidak ada. Sepanjang masih sehat, sepanjang masih bisa melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak ada ikatan. apa tujuan dibentuknya seke atau dibuatnya seke, mungkin lebih mempermudah kegiatan. Ya, itu lalu sub atau bagiannya ya, begini ya. Tadi bilangnya apa itu? Sebelum seke pembahasan kita tentang apa ya? Mengenai Banjar, Nah itu kan seperti itu. Misalnya suke duke dan mesanti Celuk Bulu. Nah itu satu Banjar dinas kot. Itu ya. Di dalamnya itu ada sub lagi, ada seke di dalamnya. Jadi sub ya, sub. Suke duke itu subnya apa? Ada seke angklung, ada seke santi di dalamnya. Itu jadi subnya untuk mempermudah
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ya. Mungkin ada bumbu tertentu menggunakan jumlah dalam satu atau tidak? Oh, kalau di sini tidak ada ketentuan jumlah, itu tidak ada. Meskipun seperti di sini dapat realitanya di Telogolo kurang lebih ada anggota Sukeduku itu ada 400 kakak, jadi lumayan besar ya. Tapi ada juga di tempat lain Sukeduku anggotanya hanya 20 orang, 25 orang. Kesepakatan di antara mereka, nggak ada ketentuan pastinya, nggak ada. Di saat apa saja seke digunakan, contohnya seke gong atau seke rangkong digunakan saat upacara ngabet atau acara tertentu. Pasti kalau di desa adat, nah, setegong itu digunakan atau berfungsi pada saat piodalan, ya. Udah piodalan, udah barang tentu diiringi dengan gamelan. Nah, setegong di sana dia berperang dengan gamelan. Setesanti juga hampir sama, memainkan kidung-kidung dewa di sana. Gitu. Pada saat piodalan. Kalau sekerangklung, itu pada saat ada acara kematian, itu pasti dia. Bapak, itu saja yang ingin kami tanyakan. Mohon maaf jika kami ada kesalahan dan kami izin meminta waktunya sebentar lagi. Ya, enggak apa-apa. Baik, Ya, ada Bapak. lagi? Tidak ada? Itu aja? Tidak. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, ya. Pak. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu kami bisa lebih tahu tentang kearifan lokal yang ada di desa ini seperti Ngupin, Menyame Beraya, serta informasi tambahannya seperti Banjar, Sekehe, dan Suba dengan contoh-contoh penerapannya. Baik, itu saja video wawancara yang bisa kami buat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.